Jadi maksudnya banyak isian. Itu udah rekam terbitin. Udah. Kurang ya. Isinya. Padahal apa udah? Kamu tahu sampai makanan dulu. Adanya datang tergiling nggak? Hari Kamis tanggal berapa nih? 6 Agustus. Hah? 7 ya? 7 Agustus 2025. Halo. Hah? Oke, cepat ya. Halo bro. Bagi view. Ayo. Selamat pagi semua. Pagi semua. Pel, itu dia Pel. Baik teman-teman, kita di posisi sejenak ya. Mari kita simpan dulu handphonenya. Yang masih setengah sadar, disadarkan dirinya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang teramat baik. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan karena tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa yang menyertai hidup kami, tentu kami tidak dapat ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Pengetahuan, pengalaman, keterampilan kami sangat terbatas. Namun kami memiliki Allah yang tiada batas, yang sanggup menolong kami dan terus memberkati, menyertai kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau kembali mendengar dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan hati dan iman kami, agar sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, Mister bacakan nats Alkitab bagi kita semua. Mari beri perhatian sejenak. Mister ambil dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan ayat 54. 46 sampai 54. Ada berapa ini? 7 ayat ya. 8 ayat ya. Mister bacakan bagi kita semuanya. Begini firman Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Judulnya Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Ini lanjutan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus setelah dia melakukan mukjizat pertamanya yang beberapa waktu lalu kita sudah dengar ya. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia, pegawai istana ini ya, pergilah ia kepada Yesus lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Berarti ini sudah sangat mendesak sekali ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Pergi maksudnya kembali ke tempatnya ya. Ketika ia masih di tengah jalan, pegawai istana itu masih di tengah jalan pulang, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Artinya anaknya sembuh dari sakitnya ya. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh?
Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua atau mujizat kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ada satu pujian yang pagi ini Mister juga mau lantunkan bagi teman-teman semua. Mister harap pujian dan firman Tuhan bagi ini juga menjadi kekuatan bagi semua kita ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Teman-teman, ada kelompok-kelompok orang Kristen tertentu yang sampai hari ini masih ada yang menganggap mujizat itu masa lalu. Dulu ketika Yesus ada, mujizat bisa terjadi. Tapi fakta membuktikan bahwa sampai hari ini mujizat masih terjadi. Tuhan masih bisa melakukan dan masih mau melakukan mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit tumor ganas menahun dan hampir meninggal. Tidak sedikit yang akhirnya sembuh secara tiba-tiba. Dokter yang tadinya sudah angkat tangan kemudian melihat itu takjub. Tentu sebagai orang percaya kita nggak boleh terobsesi dengan mujizat. Maksudnya bagaimana? Kita nggak boleh percaya sama Tuhan hanya supaya mengalami mujizat. Mujizat hal kecil bagi Tuhan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun mungkin tidak terjadi mujizat. Itulah mujizat terbesar. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak mengalami kesembuhan, mungkin masalah nggak kunjung selesai, mungkin orang tua kita masih dalam pergumulan, ya, kita mengalami banyak masalah. Tapi ketika kita dalam kondisi itu kita tetap percaya sama Tuhan, itulah mujizat terbesar. Ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Namun bukan sesuatu yang mustahil kalau ternyata Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Bagaimana supaya mujizat itu bisa terjadi? Berdoa dan tetap percaya, ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang Dia mau. Kalau kita sakit, Tuhan kalau Engkau mau aku sembuh, pasti aku sembuh. Dan sekalipun misalnya kita nggak sembuh dan sakit kita tetap percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar di balik apa yang kita alami. Ya. Mujizat masih bisa terjadi. Kalau kita mengalami mujizat, puji Tuhan, itu menjadi tanda buat kita bahwa Tuhan benar-benar real menyertai hidup kita. Tapi sekalipun tidak ada mujizat, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Ya, maka dari itu tetap percaya dan alami mujizat. Sekalipun tidak ada mujizat, tetap percaya, sebab mujizat bukanlah tanda satu-satunya bahwa Allah menyertai. Mujizat bukan tanda satu-satunya bahwa Allah ada dan berkuasa. Mari teman-teman, kuatkan hatimu dan kuatkan juga orang-orang di sekitar kita dengan kebenaran ini, sehingga apapun yang terjadi kita percaya
Tuhan tetap pegang kendali. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam kasih dan kuasa-Mu, Engkau tetap bisa dan mampu melakukan apapun yang Kau kehendaki. Mujizat, hal yang kecil bagimu. Tapi Tuhan, kami memohon, jikalau Engkau melihat kami anak-anak-Mu dalam keterpurukan, dalam himpitan yang terlalu berat, nyatakanlah mujizat Tuhan dalam hidup kami. Mungkin kami tidak sedang sakit secara fisik, tapi kami memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, memiliki ketakutan-ketakutan tertentu. Tuhan, lakukan mujizat-Mu atas kami. Beri kami keberanian, beri kami motivasi yang kuat, beri kami semangat yang kuat, sehingga tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini yang membuat kami jatuh dan tidak berdaya. Namun di atas semuanya itu kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang baik, sekalipun tidak ada pertolongan dan belum terjadi mujizat bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki waktu-Mu sendiri, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan kami percaya Tuhan terus menyertai hidup kami. Kami berjanji hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti, baik di sekolah ini, di rumah, dimanapun kami ada, kami berjanji kami akan hidup memuliakan Tuhan lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, selamat pagi, selamat belajar. Saya harap devosi yang setiap kali kita lakukan itu benar-benar membangkitkan semangat dan memotivasi kita untuk tetap hidup dengan benar, ya. Hidup dengan benar, hidup dalam dalam semangat dan tujuan yang benar. Hari ini Mister cuma mau mengingatkan supaya teman-teman tetap fokus dalam pelajaran. Jangan sampai fasilitas yang disediakan oleh orang tua, handphone, ya, laptop, iPad, tab, apapun itu, earphone yang mahal itu, jangan sampai semua fasilitas itu membuat kalian pecah konsentrasi, tidak memiliki fokus yang benar, gagal fokus. Teman-teman, gunakanlah itu untuk menunjang proses belajar kalian, ya. Jadi kalau memang bukan waktunya untuk memakai itu, ya disimpan. Kalau waktunya belajar, waktunya main-main, gitu ya. Dan yang terakhir, itu saja. Selamat belajar semuanya, semangat, pantang menyerah. Tuhan memberkati. Goodbye, thank you. God bless you guys. Selamat belajar, semangat semuanya, Tuhan berkati. Bye, silakan.